pada vlog sebelumnya kita membahas tentang musibah, dan kita sudah tahu pasti bahwa setiap yang namanya bernyawa manusia itu pasti dihadapkan dengan yang namanya musibah. Bahkan spesial untuk orang beriman, kita nggak bisa mengklaim diri kita, saya ini beriman loh, tanpa kita melewati satu ujian-ujian dari Allah. Dan itu adalah keniscayaan. Nah, pada vlog kali ini masih dalam serial problem series, kita akan mengkaji setelah kita tahu musibah itu pasti terjadi, dan tujuan dari musibah itu bukan saja mencari solusi dari musibah itu, tapi meningkatkan kualitas diri kita untuk menjadi orang yang sabar. Dan Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih sabar itu? Dan insya Allah kita akan bahas dalam vlog kali ini di problem series Janatis Vlog. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita mengkaji tentang musibah, dan tujuan dari musibah itu adalah untuk menjadikan kita orang yang sabar. Dan kita perlu tahu juga bahwa orang yang sabar itu adalah orang yang memiliki kelas sendiri dalam agama kita. Allah mengatakan begitu karena kelasnya itu tinggi, kelasnya itu sangat mulia. Mulianya pada level Allah mengatakan dirinya sendiri bersama mereka orang yang sabar. Jadi ketika Allah mengatakan seperti itu, ini luar biasa. Ketika seorang gubernur atau seorang tokoh mengatakan saya bersama dia, ini buat kita adalah hal yang spesial. Nah, dalam hal ini yang mengatakan itu bukan tokoh, bukan wali kota, bukan gubernur, bukan presiden yang mengatakan saya bersama dia, tapi yang mengatakan itu bahkan bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan itu bahwa Allah langsung, Allah mengatakan sesungguhnya saya bersama orang yang sabar. Pertanyaan kita berikutnya adalah menjadi orang yang sabar itu seperti apa sih? Dan ini perlu kita kembalikan lagi kepada Al-Quran. Al-Quran menyebutkan kata sabar di surat Al-Baqarah ayat 155, dan ayat setelahnya 156, 157 Allah jelaskan kepada kita wa basyiris sabirin, sabirin itu seperti apa, dijabarkan pada ayat berikutnya. Di surat Al-Baqarah ayat 156, lanjutan surat yang kita bahas pada vlog sebelumnya, Allah mengatakan tentang orang yang sabar, dan Allah gambarkan orang yang sabar itu adalah mereka alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu mereka yang ketika ditimpa musibah, kita kemarin sudah membahas musibah itu artinya apa, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini disebut oleh ulama sebagai kalimat istirja. Setiap kata zikir dalam Al-Quran ada namanya masing-masing. Allahu Akbar itu sebut takbir, Alhamdulillah sebut tahmid, Subhanallah tasbih, Astaghfirullah istighfar, dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un disebut dengan istirja. Kalimat ini punya pesan yang luar biasa kuat, pesan yang sangat mendalam untuk kita, dan kalimat inilah yang menjadi senjata atau yang menjadi rahasia, secret recipe, rahasianya orang-orang untuk mencapai kesabaran. Allah mengatakan orang sabar itulah mereka yang ketika musibah pas menimpa mereka, qalu, mereka mengatakan langsung, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setidaknya ada dua kelompok makna yang saya pahami di ayat ini. Yang pertama kelompoknya adalah kelompok inna lillah, dan yang kedua adalah kelompok wa inna ilaihi raji'un. Kita bahas satu-satu. Inna lillah secara sederhana terjemahnya adalah sesungguhnya kita milik Allah. Artinya seperti ini. Ketika kita ditimpa musibah, musibah itu nggak selalu ditimpanya kepada diri sendiri, bisa jadi ditimpanya kepada yang lain. Misalnya ada yang punya HP, kemudian handphonenya jatuh, terbanting, kemudian dia itu nggak disukai kan? Kalau dia nggak suka, berarti dia langsung mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan sesungguhnya kami milik Allah. Handphonenya jatuh dan dia harus perbaiki dan lain sebagainya. Ada orang mungkin yang bawa motor atau mobil kendaraan kesenggol atau rusak dan lain sebagainya. Atau mungkin ada yang lebih membuat stres daripada sekedar handphone jatuh atau motor kesenggol adalah anggota keluarga. Misalnya kita punya orang tua, dan orang tua itu orang tua kita sakit, atau mungkin kita punya istri atau anak, mereka sakit, dan kita selalu stres kepikiran sakitnya mereka ini. Dan Allah mengatakan bahwa sifat orang yang sabar itu ketika dia ditimpa musibah, dia langsung refleks mengatakan innalillah, sesungguhnya kita milik Allah. Ketika kita mengucapkan kata innalillah saat ditimpa musibah, Allah menitipkan pesan kepada kita bahwa sesungguhnya apapun yang menimpa kita, anak yang sakit, orang tua yang sakit, istri, pasangan, ataupun yang lainnya, atau mungkin rumah kita yang kena bencana alam, atau kendaraan yang kesenggol dan lain sebagainya, yang kita rasa itu milik kita kena musibah, Allah mengatakan kepada kita, kita harus tanamkan di alam bawah sadar bahwa
jangankan barang-barang atau orang-orang yang kita rasa kita miliki ini, bahwa diri kita sendiri adalah milik Allah. Sesungguhnya kita, inna lillahi, kita adalah milik Allah. Jangankan orang-orang yang kita cintai itu, kita sendiri adalah milik Allah. Ketika konsep ini kita tanamkan ke dalam pikiran kita, ada sebuah perubahan cara pandang. Karena ketika kita lihat orang-orang yang kita cintai sakit, kemudian kita sadar, jangankan orang-orang yang kita cintai, kita sendiri yang memikirkan itu adalah milik Allah. Ketika kita menyadari itu, fokus akan berubah. Dari tadinya kita fokus sempit kepada permasalahan yang itu saja, dan kita tahu bahwa jangankan orang-orang yang kita cintai, kita sendiri adalah milik Allah. Dan kalau kita milik Allah, siapa yang menjamin kesehatan kita, baiknya kita, rezeki kita, dan lain sebagainya? Siapa yang jamin itu? Ya pemiliknya sendiri, Allah sendiri. Sebagai contoh, kita ambil di jalan raya depan sana, mobil polisi parkir di sana, nggak dikunci. Kira-kira ada yang mau maling nggak? Nggak ada, karena semua orang tahu itu mobil milik polisi. Orang takut malingnya dan cenderung mobil itu aman. Ini baru milik polisi. Ketika Allah mengatakan kepada kita bahwa sungguhnya kita milik Allah, harusnya kita berhenti stres. Karena Allah sudah menjamin kepada kita bahwa seluruhnya itu milik Allah. Jangankan orang yang kita cintai, bahkan diri kita sendiri, itu adalah milik Allah. Maka ketika setiap kali seorang muslim ditimpa musibah, kemudian dia mengatakan bahwa kita sebenarnya milik Allah, kita menanamkan ke alam bawah sadar kita bahwa musibah ini gak ada apa-apanya. Dan setidaknya itu bisa menghapus rasa stres kita dan rasa fokus kita kepada satu masalah yang itu saja. Sebab permasalahan pertama dari musibah adalah cara kita berpikir. Dalam sekarang kita menyebutnya dengan overthinking, hal yang belum terjadi. Wah, ini anak saya sakit, sementara gaji saya segini, berobatnya sekian, itu belum terjadi. Atau mungkin nanti anak saya akan sekolah, itu belum terjadi. Sekolahnya belum terjadi, cuman kita sudah pikirkan sekarang. Dan agama kita mengajarkan bahwa sifat orang sabar, tahu pasti bahwa sungguhnya kita itu milik Allah. Jangankan anak kita, istri kita, keluarga kita, orang tua kita, bahwa diri kita sendiri adalah milik Allah. Dan ketika kita sadar bahwa kita milik Allah, cara kita melihat kepada musibah, itu akan berganti. Ini yang pertama, orang sabar, sifatnya adalah ketika dia ditimpa musibah, alladzina idza asabathum musibah qalu, dia refleks mengatakan innalillah, kita adalah milik Allah. Dan di ayat ini Allah tidak mengatakan faqalu, maka dia mengatakan, atau summa qalu, kemudian dia mengatakan. Tidak ada transisi di situ. Artinya orang sabar punya cara berpikir ketika musibah datang, dia langsung tahu kita ini milik Allah. Jangankan musibah itu, badan kita sendiri itu milik Allah. Itu konsep pertamanya. Kemudian yang kedua, dalam kalimat istirja ini ada kalimat wa inna ilaihi raji'un. Setelah kita mengatakan bahwa sungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Potongan ayat kedua ini luar biasa. Potongan kalimat yang kedua ini sangat luar biasa. Allah mengatakan bahwa sesungguhnya kita milik Allah. Dalam banyak keadaan, ada orang yang ditimpa sakit bertahun-tahun, berbulan, bertahun-tahun gak sembuh. Ada yang sampai belasan tahun gak sembuh-sembuh. Dan sampai pada masa itu, dia yang ditimpa sakit mulai berpikiran, kapan saya akan sembuh? Atau mungkin orang tuanya, keluarganya yang merawat dia juga berpikiran, kapan anak saya, kapan kakak saya, kapan adik saya akan sembuh? Dan setan di situ mulai bermain dan mengatakan, ini kita udah putus asa, udah gak ada harapan, capek-capek kita ibadah dan lain sebagainya, teman, kita gak sembuh-sembuh. Nah, Allah mengatakan kepada kita, wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Sakit, musibah yang kita timpa, kemiskinan dan lain sebagainya, seberapa panjang, seberapapun lamanya, itu nggak akan pernah permanen. Kenapa nggak permanen? Karena kita sendiri juga nggak permanen. Nggak ada musibah yang akan selamanya terjadi. Kenapa? Karena kita sendiri nggak hidup selamanya. Allah mengatakan pada kita, jangankan musibah yang menimpa kamu, diri kamu sendiri akan kembali kepada saya. Ini kalimat istirja itu pertama, kita mengetahui bahwa sungguhnya kita milik Allah. Dan kita juga meyakini bahwa sungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Dan kalau kita yakin sekali bahwa kita milik Allah dan kita akan kembali kepadanya, kita akan melihat semua masalah ini gak akan ada yang permanen. Karena jangankan masalahnya, kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan itu menenangkan hati kita dan menenangkan pikiran kita. Karena permasalahan yang lebih besar daripada musibah yang menimpa adalah cara kita menghadapi musibah itu sendiri. Ini satu potongan ayat di 156 yang penting kita bahas untuk mendalami tentang musibah. Selanjutnya Allah mengatakan di ayat berikutnya di 157 hal yang lebih penting lagi, dan kita akan bahas pada vlog berikutnya. Terima kasih.